yang selalu hijau. Oh, nyanyikan bukit permai, tempat perhatian umatku. Salam sejahtera, salam kasih Tuhan Yesus menjadi bagian kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk waktu yang indah, kesehatan, nafas hidup Tuhan berikan menjadi bagian kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Penabur Ilahi, ayat inti. Penabur itu menaburkan firman, Markus 4 ayat 14. Nabi Yesaya memberikan kesaksian yang mencolok tentang Kristus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan pemerintahan akan berada di atas bahunya. Dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kristus mencela para muridnya dengan kelambanan pemahaman mereka. Mereka dipengaruhi oleh pepatah dan pengetahuan tradisi, sehingga kebenaran yang diucapkan oleh guru terhebat yang pernah dikenal dunia ini seringkali menjadi kebenaran yang hilang bagi mereka. Kristus menuntun mereka untuk menyadari bahwa Ia telah menempatkan mereka pada kebenaran yang tidak mereka duga nilainya. Setelah kebangkitannya, ketika Dia berjalan ke Emmaus bersama dengan kedua murid, Dia membuka pemahaman mereka agar mereka dapat memahami kitab suci, menjelaskan perjanjian lama kepada mereka, sehingga mereka melihat makna pengajaran di dalamnya yang bahkan penulisnya sendiri tidak dapat lihat. Kata-kata Kristus dilambangkan sebagai roti dari surga. Saat para murid memakan firman Kristus, pemahaman mereka diperkuat. Tatkala mereka dengan rajin mencari kebenaran sebagai harta terpendam, mereka memahami dengan lebih baik nilai kasih karunia dan kebenaran Kristus. Dalam pemahaman mereka akan ajarannya, mereka melangkah dari cahaya redup di saat fajar menuju cahaya terang benderang di tengah hari. Tidak ada karya manusia yang sempurna. Kedalaman kecerdasan manusia dapat diukur. Tambang terkaya dari pengerjaan manusia mungkin tidak habis-habisnya, tetapi penjelajahan imajinasi yang tertinggi, terdalam, dan terluas tidak dapat menemukan Tuhan. Ada terbatasan di luar semua yang dapat kita pahami dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus harus menyatakan Dia kepada kita. Banyak yang terlalu puas dengan kebenaran yang hanya bagian permukaan dari wahyu. Permata kebenaran yang berharga dilewatkan karena nilainya tidak terlihat. Nah, biarlah pelajar Alkitab membebani pikirannya saat dia mempelajari firman Tuhan, karena maknanya seringkali tersembunyi di bawah permukaan. Pengetahuan yang diperoleh seperti itu akan seperti benih surgawi yang ditanam oleh penabur ilahi. Mari kita renungkan lebih dalam. Jika Roh Kudus diperlukan untuk membantu saya memproses benih yang ditaburkan oleh penabur ilahi, seberapa sering saya berdoa untuk karunia yang membuka pikiran ini? Kita renungkan dan kita jawab dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan pada saat ini. Kami diingatkan lagi untuk selantiasa bergantung kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biar kiranya Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami, agar kami siap untuk senantiasa menerima benih firman Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Hari ini adalah hari lagi berkat bagi kami. Tuhan akan menjaga, memelihara, dan memberkati kami semua. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.